Bagi Anda yang baru saja bergabung, berikut berita utama kami hari ini. Diterjang banjir jembatan penghubung antar desa di Tulungagung putus. Pelaku pembunuhan sadis di Jember dirawat di rumah sakit karena terluka ditembak polisi saat akan ditangkap. Identitas mayat wanita yang ditemukan di rumah warga terkuak. Korban adalah buruh cuci pakaian dan pedagang mainan anak. Pelaku pembunuhan sadis di Jember yang ditembak kakinya menjalani perawatan di rumah sakit dengan penjagaan ketat polisi. Pemeriksaan kepada pelaku akan dilakukan setelah kondisi fisik dan mentalnya stabil. Sempat menyerang petugas dengan sebilah golok saat akan ditangkap, Imam Nur Hakiki, pelaku pembunuhan sadis dilumpuhkan petugas dengan tembakan di kakinya. Polisi terpaksa melumpuhkan pelaku dengan timah panas karena membahayakan dan melawan petugas. Akibat luka tembak, pria berusia 28 tahun ini hingga Rabu siang masih dirawat di rumah sakit dengan penjagaan ketat. Polisi masih belum mengetahui motif pelaku membunuh majikan dan ayah kandungnya. Pasalnya, kondisi kesehatannya belum pulih. Pelaku langsung kita amankan dan sempat melawan petugas, jadi kita berikan tindakan tegas terukur. Hari sampai siang ini bagaimana mungkin kondisi pelaku? Kondisi pelaku masih dalam perawatan. Ada penjagaan khusus mungkin di rumah sakit? Ya, di rumah sakit kita berikan pengamanan terkait dengan pengamanan untuk pelaku. Untuk pemeriksaan terhadap pelaku? Belum bisa kita ambil keterangan, mungkin setelah selesai dari perawatan rumah sakit baru bisa kita dalami. Selasa malam, Imam Nur Hakiki ditangkap polisi karena membunuh majikannya, Juragan Jeruk, dan ayah kandungnya. Tak hanya itu, pelaku juga tega menyerang dan melukai paman serta istrinya. Tommy Iskandar melaporkan dari Jember. Identitas mayat wanita yang ditemukan di rumah warga di Pasuruan akhirnya terkuak. Identitas korban diketahui dari salah satu jari tangan dan pakaian yang dikenakan. Polres Pasuruan berhasil mengungkap identitas mayat wanita yang ditemukan di salah satu rumah warga di Desa Kambing Rejo, Kecamatan Grati, Pasuruan pada Selasa pagi. Terungkapnya identitas korban berasal dari penemuan salah satu jari tangan yang putus dan kaos yang ditemukan di TKP. Karena saat ditemukan tidak ada satupun identitas, polisi kemudian menyebarkan foto korban di media sosial sehingga ada seorang yang mengaku sebagai keluarga dan mengenalnya. Sebelumnya kita mengetahui kalau kematian tersebut tidak wajar dan akhirnya kita mencoba ke medsos untuk siapa sih sebenarnya perempuan tersebut. Jadi kita blow up di medsos dengan ciri-ciri tersebut, ya rambut pirang, kemudian gelang tali dan jari tangan yang cacat. Dan jadi ada respon dari warga netizen dan sebagainya, dan kemudian keluarga korban melaporkan tersebut dengan ciri-ciri yang sama persis dengan apa yang kita tunjukkan di media sosial tersebut. Sampai Rabu sore, polisi masih memburu pemilik rumah atas nama Zainul Arifin, 27 tahun. Tempat korban ditemukan tewas mengenaskan. Pemilik rumah hingga kini menghilang. Sementara itu, suasana duka menyelimuti keluarga pasangan suami istri Muhammad Ridwan dan Murtini di Kelurahan Purut Rejo, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan. Anak keempatnya, Solihati, 36 tahun, diketahui menjadi korban dugaan pembunuhan. Seluruh anggota keluarga sempat terpukul atas kenyataan yang diterimanya. Siti Halimatul Zahro, adik korban, menuturkan korban sempat berpamitan hendak keluar pada Sabtu malam. Korban dikenal sebagai sosok pendiam sejak pisah ranjang dengan suaminya 3 tahun silam. Untuk memenuhi kebutuhan pribadinya, korban bekerja serabutan sebagai buruh cuci dan berdagang mainan anak. Kalau memang bisa terungkap pelakunya nggak apa-apa, terungkap aja pelakunya. Atau gimana, atau kasus apa gitu kan saya juga nggak tahu. Atau ada kesalahan apa, atau
nggak saya berbuat apa kan juga nggak tahu, bukan dari pihak keluarga yang untuk menyuruh Mbak pergi meskipun malam gitu. Itu maunya sendiri, mungkin dia memang butuh refreshing pikiran atau gimana, menghindari kestresan karena nggak ada kejelasan status. Mau menikah siri cuma nggak bisa karena kan suratan belum ada suratnya mungkin. Selasa pagi, mayat seorang wanita ditemukan di kamar rumah seorang warga di Desa Kambing Rejo, Kecamatan Grati, Pasuruan. Saat ditemukan kondisi tanpa busana dengan luka lebam di sekujur tubuhnya. Dan di Ari Gafur melaporkan dari Pasuruan. Ya, tim redaksi merangkum peristiwa selama sepekan yang menyita perhatian publik di Jawa Timur. Di antaranya pria di Jember membunuh majikan serta ayah kandungnya. Selengkapnya kami sajikan dalam program Jawa Timur Sepekan. Seorang pria bernama Yono, warga Desa Kori, Kecamatan Sawu, Ponorogo, terluka bakar hampir di sekujur tubuhnya akibat terkena ledakan balon udara berpetasan. Korban awalnya berniat mengamankan balon udara yang jatuh di rumah warga, namun balon udara justru meledak dan melukainya. Karena luka cukup parah, korban langsung dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Harjono, Ponorogo. Minibus pengangkut puluhan slop rokok ilegal menghantam dua mobil patroli polisi saat dikejar polisi di Jalan Raya Burneh, Bangkalan. Awalnya minibus itu hendak dihentikan polisi karena melaju ugal-ugalan. Namun saat diadang dua mobil patroli, sopir minibus justru menabraknya. Kerasnya benturan menyebabkan mobil patroli polisi terpental, menabrak teras rumah warga hingga hancur. Petugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Surabaya mengevakuasi Yehezkiel Purba, salah satu mahasiswa perguruan negeri di Surabaya yang terjebak asap tebal dan menghirup gas beracun dari pembakaran arang di dalam kamar mandinya. Evakuasi berlangsung dramatis, pasalnya petugas harus mendobrak dan merusak paksa pintu kamar korban. Saat berhasil masuk di dalam indekos korban, mahasiswa asal Kabupaten Bekasi ini sudah tidak sadarkan diri. Belum diketahui pasti motif dari peristiwa itu. Seorang bapak dan anak di Pamekasan diringkus polisi karena menganiaya tetangganya hingga terluka parah di kepala. Pelaku berinisial AR dan AW, warga Desa Larangan Luar, Kecamatan Larangan, Pamekasan. Sementara korban berinisial MSR, tetangga pelaku, yang langsung dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan intensif. Penganiayaan ini diduga dilatar belakangi ketidaksepahaman soal usaha bersama yang dijalani pelaku dan korban. Warga Desa Umbul Sari, Kecamatan Umbul Sari, Jember, digegerkan dengan pembantaian yang dilakukan Imam Nur Hakiki. Buruh pemetik jeruk berusia 30 tahun itu membunuh Armanu, majikannya, serta Syafi'i, ayah kandung pelaku. Imam juga menganiaya istri dan pamannya saat berusaha menenangkan emosi pelaku. Bahkan ia juga menyerang polisi yang hendak meringkusnya dengan senjata tajam. Aksi brutal Imam akhirnya dihentikan oleh tembakan polisi di kakinya. Belum diketahui pasti motif pelaku berbuat nekat tersebut.